Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Labuhan Batu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri, Sri Wani dari SDN 28 Bilahulu sebagai pengamat atau observer dan teman Saya Sri Yuli Reski dari SDN 23 Bilahulu sebagai coach. Saya Dewi Sartika dari SD 06 Rantau Utara sebagai coach. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Wani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian saya. Nantinya, baru kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pada proses coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, dan juga bagaimana coach Ibu nanti menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach ya Bu ya. Dan jangan lupa ya Bu ya, prinsip-prinsip coachingnya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu ya. Iya Bu. Kemudian pertanyaan saya yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke, terima kasih Bu atas arahannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, bagus. Itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya, Bu ya. Ada 3 present. Apa tadi Bu? Memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Mendengarkan aktif dan satu lagi apa tadi Bu? Kehadiran penuh ya, Bu ya. Kehadiran penuh, Bu. Oke, iya. Jadi Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah tentang membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, iya. Iya, bagus ya Bu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nantinya? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin nanti sebagai coach saya dapat menemukan langkah-langkah bagaimana caranya agar si coach saya nanti dapat mengatasi masalahnya. Dan coach saya dapat menemukan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, Bu. Oke, iya bagus sekali Bu ya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Iya Bu. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu Dewi. Boleh Bu. Ada apa nih ya Bu? Kira-kira tujuan pembicaraan kita? Iya Bu, ada yang mau saya tanyakan. Seorang siswi ya di sekolah saya. Saya mau bertanya
pengamatan Ibu, siswa yang tidak suka bolos kalau ada di level antara level 1 dengan level 10 itu kira-kira berada di level mana ya? Menurut saya si Rizka ini ya Bu ya, dia itu menurut saya urutan levelnya itu ada di level 5 karena tidak pernah mau mengharap saya. Jadi ada di level 5 gitu ya Bu. Kalau yang idealnya, kalau yang tidak suka bolos kira-kira berada di level berapa? Saya rasa kalau yang tidak suka bolos ya rajin, sopan ya. Nah, kalau menurut saya mereka itu cukup level sekitar 8. Jadi ini ada tadi si Rizka namanya ya Bu? Iya, Si Rizka. Rizka ini suka bolos dan beretika kurang gitu ya Bu. Kira-kira menurut pengamatan Ibu, kenapa ya dia bisa berperilaku seperti itu? Begini Bu, kenapa menurut saya si Rizka punya perilaku seperti itu? Saya rasa ya Bu ya, dia itu kemungkinan karena ada yang bisa membantu dia, itu menurut saya, karena orang tuanya, ibunya mengajar di sekolah tersebut, bangga hatilah seperti itu ya, bangga diri gitu ya. Jadi apapun yang dilakukannya di sekolah itu sepertinya ada yang di apa ya, orang tuanya. Jadi begitu pengamatan Ibu ya Bu, karena si Rizka ini orang tuanya guru, Iya. jadi dia merasa ada orang tuanya di sini. Iya, seperti itu. Iya. Jadi kan Bu, Ibu tadi sudah mengamati nih. Kira-kira Bu, untuk pengamatan Ibu tadi, kan si Rizka karena ada orang tuanya, ada nggak ide Bu, ide Ibu agar si Rizka ini perilakunya berubah, atau rencana Ibu apa yang akan Ibu lakukan agar si Rizka ini tidak lagi bolos, punya etika yang baik, ada nggak rencana? Pertama itu saya ingin menyampaikan ke guru BP dulu kan, baru ke wali kelasnya. Seperti itu ingin saya, itulah rencana saya ke depannya kan. Jadi bagaimana ya Bu? Tapi saya harus Bagus sekali rencana Ibu Bu, dengan menyampaikan sama guru BP, sama wali kelasnya, itu sudah rencana yang sangat luar biasa. Karena memang kan Bu, kita di sekolah ini memang harus berkolaborasi agar segala masalahnya itu bisa dapat terpecahkan. Nah, Ibu tadi sudah ada nih hambatannya. Kira-kira kalau nanti Ibu rencanakan nih, ada nggak Bu solusi untuk memperkecil hambatan ini? begini Bu, rencana saya juga ada ingin memanggil orang tuanya, ya kan. Nah, tetapi saya segan kalau mau memanggil orang tuanya, karena begini Bu, kalau saya memanggil orang tuanya dan kalau orang tuanya itu menanggapi itu positif, tak masalah. Ya Bu. Bagi saya tak masalah kan begitu, karena nanti kan orang tuanya itu kan teman sejawat saya di sekolah tersebut ya. Jadi kalau orang tuanya tidak menanggapi dengan positif, yang saya khawatirkan, yang menjadi khawatir saya sehingga saya dilema berpikir, sudah lama ini saya pikirkan seperti itu ya, takutnya orang tuanya ini nanti tidak positif dengan hal anak-anaknya tersebut ya kan, tidak menerima dengan positif. Nah, jadi kan menambah masalah. Nah, itu yang saya pikirkan sehingga saya tidak berakan dengan orang tuanya. Nah, takut menambah menjadi masalah begitu Bu. Nah, seperti itu. Nah, tapi Bu, seperti itu ya. Saya akan mencoba memanggil Bu Tina, karena Bu Tina ini kan tadi sudah saya katakan tadi kan berpengaruh di sekolah itu, disegani. Nah, jadi saya harus melakukan ini dulu ya, agar ibu itu, agar Bu Tina, iya, agar Bu Tina ini bisa menyampaikan dengan ibu misi apa misi Rizka ini, seperti itu. Kan mereka Bagus sekali Bu, karena kan kadang perlu orang lain kita menyampaikan pendapat kita ya Bu. Mungkin Bu Tina ini nanti bisa, wah luar biasa sekali sebenarnya sudah rencana Ibu, bagaimana cara memperkecil hambatannya sebenarnya sudah sangat luar biasa. Nah, kira-kira ini Bu, Ibu tadi sudah berencana nih, sudah mengatasi hambatan juga sudah. Kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melaksanakan rencana
2003 hari Senin lah saya akan menjumpai pas lagi di saat jam istirahat ya. Saya akan bincang-bincang. Dari kesimpulannya ada siswa ibu yang suka bolos dan matematika kurang gitu ya Bu. Terus ibu memiliki hambatan cara menyampaikannya kayak gitu ya Bu, karena teman sejawat. Lalu ibu ada solusinya nih. Ibu akan menyampaikan masalah ibu melalui Bu Tina. Itu sudah sangat luar biasa sekali Bu. Nah, bagaimana perasaan ibu sekarang setelah perbincangan kita ini Bu? Sekarang ini pikiran saya sepertinya sudah fresh gitu ya. Udah plong gitu ya Bu? Dan saya sudah mendapatkan yang mengumbar pikiran saya ya seperti itu ya Bu ya. Saya sangat bersyukur ya Bu ya. Oke, kalau gitu kan Bu, saya akan mendengar cerita ibu di hari Senin ya Bu. Iya Bu, iya. Saya akan mendengar cerita baik dan gembira dari ibu bagaimana si Rizka tadi semoga bisa menjadi anak yang baik, tidak suka bolos, dapat terlaksana dengan baik. Nanti pada Senin setelah saya menemui Tina, saya akan menemui saya akan sampaikan sama Ibu Rizky Yudi. Ya, saya tunggu ya Bu. Oke, ada lagi yang ingin ibu sampaikan dari pembicaraan kita hari ini? Kalau untuk saat ini saya rasa sudah cukup ya, sudah sangat cukup. Mungkin di lain hari mana tahu ada lagi masalah-masalah yang lain-lain. Bersediakan Ibu kalau Dan curahan hati ibu. terima kasih banyak Bu Yuli. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Wani. Apakah setelah tadi saya mengamati proses coaching antara Ibu Yuli dengan Ibu Dewi, saya ingin bertanya Ibu sama Ibu, tujuan atau indikator keberhasilan Ibu itu seperti apa menurut Ibu? Menurut saya indikator tujuan menurut saya sudah tercapai ya Bu. Iya. Menurut saya sudah melakukan dan seperti tujuannya, sudah identifikasi masalahnya, sudah melakukan rencana aksinya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya. Bagus ya Bu ya. Kemudian apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran ini? Yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran ini keterampilan berbicara saya. Saya ingin mengembangkannya lebih baik lagi, dan kemudian saya akan melatih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti coach saya waktu saya melakukan coaching lagi lebih mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Bagus, luar biasa Ibu ya. Semoga berhasil semuanya Ibu ya. Amin. Terima kasih Bu ya sudah mau menjawab pertanyaan saya. Oke Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Wani.